Kopsu Edi Rahmayadi ketahuan lantik pejabat koruptor, sudah meninggal dan sudah pensiun, koplak bener. Lalu ngedrama pura-pura mau mundur, halah prat. Udah gubernur aja yang salah. BKD ini juga dalam mengerjakan 2 hari dengan jumlah orang 1.000 orang. Awalnya 911 dan ditambah sekarang itu dia 1.000 orang. Ada 1.600 lagi ke depan ini. Saya tahu itu tak gampang. Dan dalam waktu singkat harus melaporkan karena keluar SK untuk likuidasi itu, dan dengan segera orang itu harus mempunyai pendapatan gaji dengan waktu yang ditentukan dan harus dia kerjakan. Saya harap maklum itu. Saya yang minta maaf. Pasti tujuannya sama dengan yang di luar. Mundur, copot, begitu saja. Tak begitu. Ada hal yang perlu kita evaluasi. Kalau harus dia mundur dan dicopot, sayalah yang harus mundur dan dicopot. Karena saya yang melantik. Oke? Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, enggan mencopot Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Sumut usai heboh kasus pelantikan pejabat yang sudah meninggal dan pensiun. Edi menyatakan jika harus mundur dan dicopot itu adalah dirinya sebagai gubernur yang melantik bawahannya. Ia berkata, pada Kamis 2 Maret 2023, saya harap maklum itu, saya yang minta maaf, pasti tujuannya sama dengan yang di luar. Mundur, copot, begitu saja. Tak begitu. Ada hal yang perlu kita evaluasi. Kalau dia Kepala BKD mundur dan dicopot, sayalah yang harus mundur dan dicopot, karena saya yang melantik, kata Edi. Edi Rahmayadi mengaku dirinya maklum kepada bawahannya lantaran ada 1.000-an posisi eselon 3 dan 4 yang harus disesuaikan pasca penggabungan 7 organisasi perangkat daerah. Menurutnya, tugas untuk menyesuaikan posisi jabatan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ia mengatakan dirinya masih mengusahakan agar pejabat eselon 3 dan 4 yang dilantik dapat mengemban tugasnya dengan skill yang sesuai. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, ada seorang aparatur sipil negara yang diduga masuk daftar lantik adalah pejabat yang pernah dijerat operasi tangkap tangan atau OTT Polda Sumut. Gila bukan? Pejabat terjaring OTT Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut bernama Yafizam Parinduri dilantik menjadi Kepala Subbidang Bina Keuangan 2, Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten Kota, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan kilas balik kasus menjerat Yafizam, ia diamankan oleh petugas kepolisian dari Unit 4 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut dalam OTT saat menjabat sebagai Camat Babalan. Yafizam diamankan bersama Sekcam dan Kasih Trantip di kantor Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu siang 29 Januari 2020. Ia dikenakan OTT Polda Sumut dan diduga melakukan tindak pidana pemerasan dengan menerbitkan surat rekomendasi camat untuk pengurusan surat izin mendirikan bangunan pada 2020. Masuknya nama Yafizam yang dilantik bersama ratusan ASN oleh Gubernur Sumut Edi Rahmayadi di Aula Tengku Rizal Nurdin Kota Medan Selasa 28 Februari 2023 menambah sederet permasalahan baru. Ada selalu saja bikin kontroversi, lagi-lagi bikin kontroversi. Lagian ngapain lantik pejabat eselon yang tidak wajar dan gak jelas kayak begitu. Di sisi lain, Edi juga ngeles mulu, play victim, sok-sokan mau mundur segala. Udah kelihatan jelas bodongnya. Bahkan ada yang tidak beres dengan gerak-gerik Edi Rahmayadi ini. Dan kengototannya mengangkat kembali ASN yang pernah dijerat OTT Polda Sumut untuk menjadi bawahannya menjadi pertanyaan besar. Apalagi ditempatkan di bagian keuangan. Apakah Edi dijanjikan sesuatu kalau mereka kembali duduk di kursi eselon? Patut dicurigai dong. Meskipun Edi beralasan ngalor ngidol bahkan sampai mengorbankan jabatannya untuk dicopot. Sudahlah Ed, kau harus perbaiki diri. Kalau nggak becus, ya beneran mundur aja jadi gubernur, nggak usah lip service. Setahu penulis, belum ada gubernur Sumatera Utara di 2 periode kemarin ini yang selesai di Sumatera Utara. Baik-baik saja lah kau. Dulu pernah jadi ketua PSSI, sekarang jadi gubernur. Dua-duanya nggak becus.
Biarkan rakyat yang menilai bahwa kau ini tak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa asal Bapak senang saja. Hal sepenting ini kok bisa nggak tahu sih? Cuma bisa memanfaatkan jabatan agar bisa membuat kebijakan sesuai kepentingan pribadi dan kelompokmu. Jangan sampai dengan sikap kau yang arogan dan semena-mena itu malah membuat warga Sumatera Utara demo lagi di depan kantor gubernur atau bahkan sampai ke istana presiden. Jadi, bagaimana menurut Anda? Melihat lebih dekat kehebatan Waduk Prijif Jagakarsa bisa menyelamatkan Jakarta dari banjir kiriman. Ketika permukaan air waduk berada pada kondisi low water level, area pinggir waduk Prijif dapat berfungsi sebagai ruang publik. Sementara pada keadaan high water level, ruang-ruang tersebut mampu menampung volume luapan air waduk. Panggung pertunjukan dihadirkan guna mewadahi kegiatan masyarakat dan berbagai macam festival setempat. Lintasan jogging dan jalur pedestrian difungsikan sebagai jalan pintas yang mengintegrasikan area waduk dan fasilitas penunjang. Kontur existing di sisi utara waduk dimanfaatkan sebagai amfiteater alami yang dapat menjadi ruang berkumpul dan piknik point bagi masyarakat. Ternyata pendukung Anies sangat khawatir. Ada yang bisa kerja beneran jadi gubernur. Ya, ternyata para bohir Anies khawatir kalau ada yang lebih bisa diandalkan jadi pemimpin warga Jakarta ketimbang Anies. Ternyata kadrun deg-degan kalau ada yang jadi gubernur beneran dan itu lebih nyata kerjanya dibanding Anies. Mereka khawatir kalau nama Anies kemudian tenggelam dengan cepat. Karena publik akhirnya tahu bahwa selama ini memang Anies hanya mementingkan egonya sendiri. Bukan mensolusi warga Jakarta yang bahkan serba memburuk setelah dipegang oleh Anies. Bisa kita simpulkan bahwa Heru Budi adalah antitesa Anies. Pemprov DKI Jakarta menggenjot pembangunan Waduk Prijif sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan banjir akibat luapan air sungai di Jakarta Selatan. Memang, Waduk Prijif di Kelurahan Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan digadang-gadang menjadi salah satu jurus Pemprov Jakarta dalam mengendalikan banjir di selatan Jakarta. Waduk Prijif merupakan satu dari 4 proyek super prioritas Dinas SDA Jakarta. Waduk Prijif merupakan bagian dari 942 proyek dari Dinas Sumber Daya Air SDA Jakarta. Proyek tersebut akan membangun dan merehabilitasi 9 polder, membangun 4 waduk baru dan merevitalisasi 3 sungai. 942 proyek ini bertujuan untuk pengendalian banjir, melindungi dan memulihkan ekosistem alam Jakarta, serta pengelolaan ruang publik. Karena waduk-waduk yang didirikan ini nantinya berkonsep ruang terbuka biru. Pembangunan waduk ini pun diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi banjir yang menghantui warga Jakarta Selatan saat musim hujan tiba. Dengan demikian diharapkan pemukiman warga di wilayah Jakarta Selatan bisa aman dan bebas dari banjir. Pemprov Jakarta turut membuktikan peran aktifnya dalam mereduksi bibit banjir. Ulangi, Pemprov Jakarta turut membuktikan peran aktifnya dalam mereduksi debit banjir, menambah area resapan air dan konservasi, menambah ruang terbuka sekaligus ruang interaksi publik di wilayah Jakarta, serta adanya waduk ini bisa menghadirkan ekosistem lingkungan yang lebih sehat. Selain itu, waduk ini disebut sebagai ruang limpah karena menjadi salah satu yang dibuat untuk pengendalian banjir. Dan dengan adanya waduk ini, bisa mengurangi dampak genangan di daerah hilir Kali Krukut dengan memiliki volume tampungan 308.000 meter kubik. Waduk Prijif memiliki luas total 10 hektar, yaitu 3,3 hektar di bagian atas dan 6,7 hektar di bagian bawah. Prijif bagian atas memiliki daya tampung air 104.000 meter kubik dan di bagian bawah memiliki daya tampung air sungai sekitar 152.000 meter kubik. Adapun aliran Kali Salak mengalir dari arah Depok kemudian Tanah Baru dan melewati Waduk Prijif. Di waduk itu juga dilengkapi dengan jalur untuk inspeksi sepanjang 2,2 km yang juga dapat dimanfaatkan bagi warga sebagai lintasan lari dan bersepeda. Waduk Prijif ini disebut merupakan proyek pertama berbasis alam yang dinilai bisa menyelesaikan masalah limpahan air sungai. Proses pembuatan Waduk Prijif merupakan rujukan Kallang River yang berada di Singapura. Di Waduk Prijif juga dilengkapi dengan penyaringan lumpur. Kegunaannya agar lumpur yang terbawa dari Kali Krukut tidak masuk ke Waduk Prijif.
Selain Waduk Brigif, Pemprov Jakarta juga membangun Waduk Lebak Bulus. Waduk Lebak Bulus kegunaannya hampir sama, yakni diharapkan mampu menampung luapan air Kali Grogol saat volume debit air meninggi akibat curah hujan tinggi. Waduk Lebak Bulus memiliki kapasitas tampung 44.000 meter kubik air sungai. Selain di dua waduk Jakarta Selatan itu, Waduk Pondok Rangon di Jakarta Timur juga memiliki daya tampung lebih besar mencapai sekitar 890.000 meter kubik pada lahan seluas 17,6 hektar. Selain itu, tanggul-tanggul di waduk tersebut juga diperkuat dengan menanam rumput vetiver sebagai salah satu bagian program naturalisasi atau pembangunan berbasis alam. Bagaimana menurut Anda?